Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhul Aminah sebagai mahasiswa magister jurusan Sosiologi Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam hal ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen kami, Pak Ari, pada mata kuliah Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dengan judul Koperasi Desa Merah Putih dalam Pembangunan Nasional. Konsep, teori, dan analisis kritis terhadap kebijakan koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan kedaulatan rakyat. Latar belakang pemberdayaan masyarakat dan urgensi koperasi desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kualitas hidup, dan kemandirian masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan berlapis. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, rendahnya keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, serta minimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Koperasi desa, definisi dan esensi. Koperasi desa adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan, demokrasi, dan keadilan. Ia berfungsi ganda sebagai wadah usaha kolektif sekaligus instrumen pemberdayaan masyarakat desa secara langsung dan berkelanjutan. Dilansir dari laman merahputih.co.id, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk secara spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan melalui 3 pilar utama, yaitu gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Ia bukan sekedar unit ekonomi, melainkan manifestasi dari nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam wujud kelembagaan ekonomi modern. Dalam dunia kebijakan, kritik adalah bahan bakar kemajuan, namun tak semua kritik lahir dari pemahaman utuh atas ikhtiar perubahan. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, apakah Koperasi Desa Merah Putih sekedar alat kampanye politik ataukah ia merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang sesungguhnya? Tujuan utama dari Koperasi Desa Merah Putih adalah mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat solidaritas sosial. Dengan adanya koperasi, masyarakat desa dapat mengelola potensi yang dimiliki secara bersama-sama, sehingga mampu menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, koperasi desa juga memiliki peran strategis dalam memotong rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani dan nelayan. Melalui koperasi, hasil produksi dapat dijual langsung dengan harga yang lebih adil. Koperasi juga menyediakan layanan simpan pinjam yang membantu masyarakat terhindar dari jeratan rentenir sehingga akses terhadap modal menjadi lebih mudah dan terjangkau. Terhadap koperasi desa, tantangan struktur dan institusional. Kritik yang disampaikan secara akademis terhadap kebijakan koperasi desa bukan dimaksudkan untuk menolak program ini, melainkan untuk memperkuat fondasi implementasinya. Berikut adalah 4 tantangan struktural yang paling kritis dan mendesak untuk diatasi. 1. Tata kelola yang lemah. Banyak koperasi desa gagal karena manajemen tidak profesional dan transparansi yang rendah. Koperasi desa sangat membutuhkan SDM yang ahli di bidang perkoperasian, sekaligus memiliki integritas dalam mengelola dana masyarakat. Tanpa SDM yang kompeten dan amanah, koperasi desa beresiko tinggi mengalami kegagalan operasional, bahkan kebangkrutan yang pada akhirnya merugikan anggota dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi koperasi secara keseluruhan. Yang kedua, ketergantungan pada kebijakan negara. Program koperasi desa sering terlalu bergantung pada intervensi dan subsidi pemerintah, sehingga keberlanjutannya terancam jika dukungan tersebut berkurang atau kebijakan berubah. Jika program Koperasi Desa Merah Putih tidak dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, tidak mustahil akan terjadi kemunduran sosial ekonomi yang signifikan di desa-desa yang telah membangun ketergantungan struktural pada program ini. Yang ketiga, kurangnya inovasi dan adaptasi digital. Sebagian koperasi masih
beroperasi dengan model bisnis lama yang tidak adaptif terhadap digitalisasi dan dinamika pasar modern. Contoh paling sederhana, koperasi yang masih hanya menerima pembayaran tunai tanpa mengadopsi QRIS atau sistem pembayaran digital lainnya. Ketertinggalan teknologi ini bukan sekedar masalah operasional, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan bersaing di era digital yang terus bergerak cepat. Yang ketiga, resiko elite capture. Koperasi desa kadang dikuasai oleh segelintir elit desa, misalnya perangkat desa dan jaringan koroninya, sehingga tidak benar-benar mempresentasikan dan melayani kepentingan seluruh anggota. Ketika akses terhadap manfaat koperasi terkonsentrasi di tangan segelintir pihak, program ini justru berpotensi memperdalam ketimpangan sosial di tingkat lokal dan berlawanan dengan tujuan awalnya. Analisis kritis 5 pilar reformasi koperasi desa. Merespon berbagai kritik dan tantangan yang ada, diperlukan agenda reformasi yang konkret dan terukur. Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi mesin ekonomi rakyat. Namun potensi tersebut hanya dapat terwujud melalui 5 pilar. 1. Instrumen pemerataan ekonomi. 2. Pentingnya konteks lokal. 3. Reformasi tata kelola. 4. Digitalisasi koperasi. Dan kelima, kemandirian finansial. Koperasi Desa Merah Putih sebagai inovasi ekonomi desa modern. Koperasi Desa Merah Putih hadir bukan sekedar sebagai koperasi konvensional. Ia merupakan inovasi ekonomi desa dengan konsep retail modern yang belum pernah ada. Layanan unggulan Koperasi Desa Merah Putih. 1. Distribusi barang pokok. 2. Sarana produksi pertanian. Dan yang ketiga, unit simpan pinjam. Kedaulatan ekonomi rakyat, visi jangka panjang koperasi desa. Di balik seluruh kompleksitas kebijakan dan kritik akademis yang menyertainya, Koperasi Desa Merah Putih menyimpan sebuah visi yang sederhana, namun di balik seluruh kompleksitas kebijakan dan kritik akademis yang menyertainya, Koperasi Desa Merah Putih menyimpan sebuah visi yang sederhana namun transformatif, mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat dari bawah ke atas, dari penerima menjadi pelaku, skala nasional, akar lokal, dan lokomotif kedaulatan pangan. Kesimpulannya, Koperasi Desa Merah Putih adalah pilar pembangunan nasional yang berbasis komunitas yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara holistik. Namun keberhasilannya tergantung pada serangkaian prasyarat yang tidak dapat dikompromikan. Kritik terhadap koperasi desa harus dijadikan bahan refleksi agar ia benar-benar menjadi motor pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat desa. Indonesia membutuhkan model koperasi baru yang berpikir dalam skala nasional, bekerja dalam skema lokal, dan berdiri di atas semangat gotong royong. Koperasi Merah Putih bukan ancaman, ia adalah koreksi terhadap ekonomi yang terlalu lama bersandar pada distribusi dana tanpa bangunan kelembagaan ekonomi yang kokoh. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.